Selamat siang sahabat Jawa Timur. Siang hari ini kembali dalam program Breaking News, update COVID-19 dalam Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Siang hari ini saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo yang juga akan menyiarkan disiarkan ya untuk program Breaking News update COVID-19 Jatim News Today ini di Persada Kabupaten Blitar, Pradya Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat Jawa Timur, untuk mengawali Breaking News update COVID-19 edisi hari ini Selasa 7 Juli 2020, kita awali dulu dari laporan Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo fasilitasi rapid test gratis untuk mahasiswa baru. Billy, silakan dengan laporannya. Baik Tika dan seluruh pendengar di Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo berikan fasilitas rapid test gratis kepada mahasiswa baru yang akan menjalani UTBK dan tahun ajaran baru. Ada 8 puskesmas yang menyediakan rapid test ini dengan masing-masing kuota sejumlah 200 rapid test per harinya. 8 puskesmas di Waru, Taman, Medaeng, dan di Gedangan Sidoarjo Kota dan juga Tarik dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Senin 6 Juli dan juga Selasa 7 Juli. Dr. Gigi Syahsatria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pagi ini menjelaskan, rapid ini dikhususkan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan UTBK, sementara untuk masyarakat umum akan diagendakan sendiri. Untuk hasil rapidnya reaktif, maka diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri beristirahat selama 10 hari. Jika dirasa tidak ada gejala COVID, maka tanpa wajib menjalankan swab test diperbolehkan untuk melaksanakan ujian dengan catatan. Dari data yang dihimpun di Puskesmas Sidoarjo Kota sendiri sampai dengan jam 10 pagi ini, sudah terdapat lebih 100 peserta yang memanfaatkan fasilitas rapid test ini. Dan untuk hasil reaktif baru bisa diketahui pada jam setengah 1 siang nanti. Untuk persebaran COVID-19 sendiri saat ini di Kabupaten Sidoarjo, UDP ada di angka 1.439, PDP 844, terkonfirmasi 2023, meninggal 128 dan sembuh 248. Demikian, saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke Atika. Ya, terima kasih untuk laporannya Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Dan selanjutnya kita ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina yang akan mengabarkan bahwa kasus positif COVID-19 terus meningkat. Kabupaten Blitar kembali berstatus zona orange. Risma, silakan dengan laporannya. Ya, baik. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisnayakti, mengatakan sejak 10 hari terakhir kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan, sehingga wilayah Kabupaten Blitar saat ini kembali berstatus zona orange setelah sebelumnya zona kuning. Ia menjelaskan status zona orange sendiri diberikan kepada kota atau wilayah yang berdekatan dengan zona merah COVID, di mana peningkatan kasus positif corona di Kabupaten Blitar ini pasien mayoritas mempunyai riwayat dari luar daerah seperti Malang dan juga Surabaya. Sehingga selain menerapkan upaya pencegahan, masyarakat di zona orange diwajibkan melakukan pelindungan diri termasuk memakai masker. Krisna menuturkan peningkatan terjadi karena dilakukan screening secara masif serta adanya klaster yang cukup kuat sehingga bisa menulari banyak orang. Sehingga jika ada warga Kabupaten Blitar yang pulang dari daerah lain, utamanya dari Surabaya, maka akan menjadi perhatian sendiri bagi tim gugus tugas. Sementara itu, untuk diketahui update persebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Blitar per 6 Juli 2020, terdapat penambahan konfirm perempuan 39 tahun dari Tapak Rejo Kesamben, riwayat dari Sidoarjo bersama suami, kemudian mengalami batuk. Suaminya meninggal dan dinyatakan positif COVID. Saat ini, pasien dirawat di rumah sakit rujukan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar ya untuk laporannya. Selanjutnya sahabat, kita akan simak juga laporan dari Suara Madiun. Ada Amanda yang mengabarkan bahwa datangi pemakaman keluarga di Ngawi, warga Manguharjo, kasus nomor 16 positif COVID-19. Amanda, silakan.
Baik, sahabat Jatim News Today, kasus positif COVID-19 Kota Madiun kembali bertambah. Kasus nomor 16 ini berinisial SMA, 39 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Manguharjo. Seperti kasus sebelumnya, kasus positif nomor 16 ini terpapar COVID-19 dikarenakan memiliki riwayat keluar kota beberapa waktu sebelumnya. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Madiun, Nur Aflah, mengatakan setelah dilakukan tracing kasus nomor 16 ini, pernah mendatangi acara pemakaman keluarga di Desa Sambirejo, Mantingan, Ngawi pada 1 Juni lalu. Di acara ini banyak keluarga dari luar kota lainnya, mulai Malang, Sidoarjo, Surabaya, sampai Riau. Lebih lanjut, Aflah menjelaskan pada 30 Juni yang lalu, 3 orang anggota keluarga di Ngawi terkonfirmasi positif COVID-19. Pelacakan langsung dilakukan pada anggota keluarga yang datang melayat ke pemakaman bapak mertuanya tersebut. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Madiun langsung melaksanakan swab pada 4 orang, yakni SMA, suami, dan 2 anaknya. Dari hasil swab, 2 anaknya negatif, sedang untuk suaminya belum keluar. Saat ini kasus nomor 16 juga tengah menjalani proses isolasi di RSUP Sudono, Kota Madiun. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 6 Juli sebesar 1.575 orang dengan risiko, dengan rincian 1.477 orang selesai pemantauan, 255 orang tanpa gejala, 148 orang selesai pemantauan, 79 orang dalam pemantauan, 76 orang selesai pemantauan dan sembuh, serta 9 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Tika. Ya, terima kasih Amanda dari Suara Madiun yang sudah mengabarkan untuk update COVID-19 sampai dengan hari ini ya di wilayah Madiun. Dan selanjutnya kita ke Rifano Kusnadi dari Mahardika FM, Kota Blitar. Wali Kota Blitar tinjau kesiapan agrowisata Blimbing Karangsari jelang new normal. Rifano. Wali Kota Blitar meninjau kesiapan pembukaan agrowisata Blimbing Karangsari jelang penerapan tatanan normal baru atau new normal di Jalan Jeruk, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar, saat dikonfirmasi mengatakan jelang penerapan tatanan normal baru di Kota Blitar, beberapa tempat wisata yang ada di Kota Blitar akan dibuka kembali. Agrowisata Blimbing Karangsari rencananya akan dibuka Sabtu 11 Juli 2020. Santoso telah mengapresiasi positif terhadap pengelola agrowisata Blimbing Karangsari karena selama persiapan untuk pembukaan jelang tatanan normal baru telah disiapkan dengan matang, mulai dari sarana tempat cuci tangan, pengecekan suhu badan bagi para pengunjung sebelum masuk, mewajibkan untuk selalu menggunakan masker serta menjaga jarak atau physical distancing. Ternyata setelah kita cek sudah siap, sudah layak dibuka, sehingga supaya masyarakat terutama dari luar daerah yang kepingin melihat agro Blimbing di Karangsari ini sudah bisa dimulai. Santoso berharap setelah dibukanya agrowisata Blimbing Karangsari dapat membantu perekonomian Kota Blitar selama wabahnya COVID-19. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Ya, dan sahabat Jawa Timur masih dilaporkan ya dari Mahardika FM Kota Blitar. Kali ini kita ke Afik Rahardian, rumah karantina COVID-19 resmi ditutup. Ya, Afik, silakan. Rumah karantina COVID-19 Kota Blitar yang berada di Rusunawa 511 Jalan Sumba, Kota Blitar resmi ditutup sesuai dengan keputusan Santoso, Wali Kota Blitar. Hal ini dikonfirmasi Muhammad Mukhlis, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika, Senin 6 Juli 2020. Mukhlis mengatakan penutupan ini berdasarkan disposisi pengajuan permohonan dari Dinas Kesehatan Kota Blitar, kemudian disetujui oleh Wali Kota Blitar dan resmi ditutup per tanggal 4 Juli 2020. Mukhlis mengaku Dinas Kesehatan akan kembali ke tugas pokok fungsi utama di Dinkes sesuai dengan kaidah Kementerian Kesehatan dan Dinkes Provinsi Jawa Timur, terlebih di era new normal. Selain itu, ditutupnya rumah karantina COVID-19 dikarenakan penghuni semakin menipis karena warga lebih segan untuk isolasi mandiri. Sementara Mukhlis menghimbau agar warga yang beresiko COVID-19 untuk mawas diri dan melakukan isolasi mandiri di lingkungan tangguh di wilayah masing-masing dengan penuh pengawasan. Kami mengajukan permohonan bahwa rumah karantina itu sekarang keadaannya demikian, yaitu sudah menjelang kosong. Kemudian Dinas Kesehatan sudah harus kembali ke tugas pokok fungsi utama. Banyak selama COVID-19 sebelum new normal banyak tugas
pokok fungsi yang ditunda atau ditinggal sementara. Sobat, sampai saat ini pemerintah Kota Blitar terus menghimbau agar warga Kota Blitar menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 di tengah New Normal Life. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, dan selanjutnya kita ke Pradia Suara Tuban, ada Hikmah Suroya. Kabar baik, 11 pasien konfirm positif COVID-19 sembuh. Hikmah, silakan. Kabar gembira datang dari pasien konfirmasi positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Dari data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Senin 6 Juli 2020. 11 pasien dinyatakan sembuh atau negatif dari hasil tes RT-PCR 2 kali berturut-turut yang dikeluarkan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya. Ada 11 pasien yang sembuh dan bisa kembali pulang ke rumah masing-masing. Ini seperti dikatakan Endah Nurul Komariati, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Adapun 11 pasien tersebut adalah perempuan 38 tahun asal Banjar, laki-laki 60 tahun asal Senori, laki-laki 53 tahun asal Gerabakan, laki-laki 41 tahun asal Montong, perempuan 44 tahun asal Tuban, perempuan 37 tahun asal Merak-Ura, laki-laki 48 tahun asal Jenuh, laki-laki 44 tahun dan perempuan 52 tahun asal Palang, serta perempuan 29 tahun dan 57 tahun asal Tambak Boyo. Endah berharap kesembuhan 11 pasien tersebut bisa menjadi penyemangat bagi pasien lainnya yang masih dalam perawatan. Menjelaskan hasil rapat terbatas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban yang dihadiri oleh Bupati, Kapolres, dan Komandan Kodim 0811 Tuban. Sekretaris Gugus Tugas menyampaikan sebagai upaya percepatan penyembuhan akan diberikan suplemen kapsul bantuan dari kepolisian yang akan diberikan kepada semua pasien konfirmasi positif. Ditambahkan pemberian suplemen ini akan diberikan mulai hari ini Selasa 7 Juli 2020 hingga 6 hari ke depan secara terus-menerus. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi pada hari Senin minggu depan dengan dilakukan tes swab terhadap semua pasien. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dari Tuban kita kembali ke Persada FM ya, Kabupaten Blitar. Kali ini ada Ari Kusuma yang juga akan mengabarkan menjelang new normal, Kemenak Kabupaten Blitar khawatir terjadi second wave corona. Iya, Ari, silakan dengan laporannya. Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Blitar mengkhawatirkan bila terjadi second wave atau gelombang kedua corona pasca berada di masa transisi kenormalan baru atau new normal. Hal ini dapat berlangsung karena sejumlah aturan new normal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan disiplin oleh masyarakat. Humas Kemenak Kabupaten Blitar Jamil Masyadi meminta pemerintah daerah agar meningkatkan sosialisasi kepada warga tentang istilah new normal karena sejauh ini masih banyak masyarakat mulai bosan terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Padahal perkembangan virus corona semakin meningkat di Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Blitar. Sehingga ketika memasuki era new normal, pihaknya berpesan supaya lebih mengutamakan keselamatan warganya daripada sektor lainnya. Jamil berharap semua pihak saling bersinergi, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat bersatu padu, berfokus pada sektor kesehatan, terutama dalam hal memutus rantai penyebaran virus corona. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Ya, baik dan sahabat Jawa Timur, demikian ya untuk breaking news update COVID-19 dalam program Jatim News Today. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar, Suara Sidoarjo. Selamat siang.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.